Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan sholat asar berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab hadis. Semoga segala aktivitas kita baik berupa ibadah maupun muamalah senantiasa mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum saya akan menyampaikan materi hadis yang kita bawa sore hari ini, saya ingin sampaikan pengetahuan yang sangat penting di dalam ilmu hadis, yaitu naqdul hadis, kritik terhadap hadis. Nah, para jamaah sekalian, mengapa ini perlu? Karena ada terjadi beberapa pemahaman hadis yang tidak tepat, bahkan oleh para sahabat Nabi. Maka ada naqdul hadis ini. Sebagai contoh sederhana, ketika saya masih di SMP, ada ayah teman saya meninggal. Saya hadir bertakziah ke situ. Anak-anaknya itu menangis. Nah, ada orang yang galak sekali, gak boleh menangis kamu. Kalau kamu menangis nanti ayah kamu disiksa, gitu. Waktu itu saja saya masih SMP, kayaknya aku ini agak janggal gitu loh. Nah, menangis begitu merupakan fitrah manusia. Kok dilarang dengan keras? Nah, para jamaah sekalian, ternyata inilah salah satu hadis yang dipahami tidak tepat, saudara. Apa? Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar, termasuk Umar bin Khattab. Ya, menjelaskan al-mayyitu mu'adzabun bibukai ahlihi. Mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka tadi pemahamannya seperti itu. Hadis ini saya lacak dalam berbagai kitab, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar. Tadi saya katakan termasuk Umar bin Khattab. Nah, para jamaah sekalian, ternyata setelah saya lacak lagi dalam berbagai keterangan dengan naqdul hadis, para jamaah sekalian, itu Sayyidah Aisyah menyampaikan penjelasan tentang hadis ini. Mengapa? Karena tidak mungkinlah seseorang disiksa oleh perbuatan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang berdosa menanggung dosa orang lain, enggak ada itu dalam Islam. Dan tidak rasional, tidak masuk akal, saudara. Kemudian saya perhatikan ternyata Sayyidah Aisyah mengkritik pemahamannya, bukan hadisnya. Hadisnya benar. Apa sungguhnya? Waktu itu Nabi lakukan perjalanan dengan para sahabat. Sahabat ikut berjalan dengan Nabi. Nah, dijumpai di situ ada anak-anak orang Yahudi di kuburan ayahnya sedang menangisi ayahnya. Maka Nabi katakan, oh dia menangisi padahal ayahnya sedang disiksa. Nah, ini Bapak lihat. Ya.
Ini kepleset dikit aja pemahamannya jadi nggak pas itu. Dia menangisi ayahnya padahal ayahnya sedang disiksa. Nah, pemahaman Pak sebagian sahabat mengatakan, oh itu disiksa karena ditangisi oleh anak-anaknya. Padahal nggak begitu. Mengapa dia itu disiksa? Karena dia orang Yahudi. Nah itu Pak, disiksanya karena dia orang Yahudi, bukan karena tangisan anaknya. Nah, ini diluruskan. Nah, jadi itulah para jamaah sekalian, nggak apa-apa. Menangis yang wajar nggak masalah. Rasulullah sendiri waktu melihat putranya Ibrahim bin Muhammad wafat, beliau menitikkan air mata kok, menangis. Ini sahabat bertanya, ini air mata apa Rasulullah? Nabi mengatakan ini adalah air mata rahmat. Jadi nggak ada halangan. Dan itu merupakan suatu yang fitri, yang alami, ya. Yang merupakan sunnatullah, orang sedih menitikkan air mata. Yang tidak boleh itu adalah bersikap berlebihan, membanting-banting diri, menjerit-jerit, merobek-robek baju. Ini yang nggak boleh. Ya, meratap dengan ratapan yang berlebihan. Kalau menangis itu nggak apa. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika saya masih kecil juga para jemaah, masih kecil sekali. Baru masuk SD kelas 1, SR zaman dulu. Itu di tempat saya, maaf para jemaah sekalian, ada anak kecil, perempuan, masih kecil. Itu nggak punya ayah, Pak. Sehingga kita semua itu memusuhi dia. Maaf para jemaah, saya ikut melempari batu. Itu kakaknya sampai, ya kakaknya namanya itu Duki. Langsung dirangkul adiknya, dilindungi. Masya Allah, karena anggapan waktu itu, waladuz zina itu adalah anak yang hina, yang berdosa. Itu. Ini keliru saudara. Waladuz zina itu tetap bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Yang berdosa itu orang tuanya yang berzina. Ini Bapak. Mengapa terjadi pemahaman seperti ini? Juga terjadi kesalahpahaman tadi. Ketika Nabi lakukan perjalanan dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada 3 orang anak muda melempari Nabi dengan batu. Kemudian Nabi tanya, manhum, siapa mereka, kata Nabi. Sahabat nggak tahu, nggak kenal. Sebagian mereka menjawab, minhum waladuz zina. Sebagian dari yang 3 itu Rasulullah adalah anak zina. Maka Nabi, wa syarrus salah. Oh, dia yang buruk dari yang 3. Nah, orang memahami karena dia anak zina buruk, padahal buruknya dia karena melempari Nabi, yang 2 pun sama buruk. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, maka para jamaah sekalian harus diluruskan. Ya, tidak ada orang yang nggak berbuat apa-apa menanggung dosa, nggak ada. Ya, masing-masing orang menanggung dosa, mengakibatkan azab dari dosa itu dan mendapatkan balasan pahala dari amal soleh. Jadi ini para jamaah sekalian penting karena sering di tengah-tengah masyarakat kita masih ada pemahaman begitu. Ya, masih hidup pemahamannya, jadi kita harus luruskan. Nah, para jamaah sekalian, hari ini saya menyampaikan beberapa materi hadis Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau ya Muhammad, atau wahai Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Beritahukan kepadaku aktivitas-aktivitas apa
yang bisa mendekatkan aku ke surga. Wa ma yuba'iduni 'anil nar minan nar, dan apa yang bisa menjauhkan aku dari api neraka. Qala ya. Qala fa'ada. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Jalan yang mengantarkan kamu ke surga, kata Nabi, adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Menegakkan tauhid yang murni, yang disebut pure monotheism, tidak dibarengi dengan syirik, baik yang lahir maupun yang batin. Para jamaah sekalian, kemudian apa yang kedua? Wa tuqimus sholata. Kamu menegakkan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahimah. Menghubungkan silaturahim. Jadi para jamaah sekalian, ini Nabi berikan kalimat sederhana kepada para sahabat. Orang yang ingin meraih kesuksesan duniawi dan ukhrawi adalah hendaklah dia beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian tuqimus shalah, menegakkan salat, bukan mengerjakan di sini, Pak. Menegakkan salat apa artinya? Salatnya itu benar-benar berdampak pada perilakunya sehari-hari. Kalau orang salatnya betul-betul, maka tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau salatnya enggak benar-benar masih tempat perbuatan keji, Pak. Itu enggak benar salatnya. Salat tapi masih menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil yang bukan haknya, menghalangi hak orang lain, hutang enggak bayar, maaf, salatnya nol besar. Itu yang Nabi gambarkan, yusalluna wala yusallun. Banyak di antara umatku nanti yang sholat, sesungguhnya mereka enggak sholat. Itu tadi. Maka kalau kita lihat dalam hadis yang menjelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Wa in soluhat, jika sholatnya baik, soluha sairu amali, baik semua amalnya. Wa in fasadat, dan apabila rusak, buruk, maka buruk semua amal. Itu tadi. Di sini kita harus memperbaiki sholat kita. Jangan hanya gerak ragawi dalam arti berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, bukan cuma itu. Tapi betul-betul kita menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mengenai utang, para jamaah sekalian, berat sekali itu. Sampai Nabi ketika merekrut para sahabat untuk berjihad fisabilillah, sudah berangkat itu. Ya. Berangkat, baru perjalanan belum begitu jauh, tiba-tiba Nabi berhenti. Kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang masih punya bersangkutan hutang? Kata Nabi, jangan ikut jihad dulu dah. Kalau ada, kembali ke rumah, bayar hutangmu. Coba Bapak lihat, mau jihad aja Pak, ditanya punya hutang enggak? Maka sebagian sahabat yang masih punya hutang, dia enggak jadi ikut berjihad, dia kembali untuk menunaikan, membayar hutangnya. Mengapa para zaman sekalian, kata Nabi, setiap orang yang gugur di medan perang
li'ilai kalimatillah, dihapuskan semua dosanya, illa daina, kecuali hutang. Nggak bisa dihapuskan itu. Nah itu makanya Nabi suruh yang masih punya hutang. Nah ini Bapak. Nah banyak kita sholatnya rajin tapi utangnya rajin nggak mau bayar. Nah ini maaf saudara, nol besar. Ya, yusalluna, walau yusallun, tapi mereka sholat tapi sama dengan nggak sholat. Demikian juga para jamaah sekalian, zakat kita harus betul-betul ikhlas dan harus betul-betul ditunaikan, jangan sampai kurang, lebih baik lebih zakat. Karena itu zakat punya pengertian paling enggak 4 macam zakat. Ya, pengertian zakat. Yang pertama adalah at-tathhir, mensucikan. Apa mensucikannya? 2 hal. Mensucikan orang itu yang berzakat itu dari kotoran-kotoran, dan mensucikan hartanya dari kotoran-kotoran juga. Fungsi yang pertama. At-tathhir. Yang kedua, at-tazkiyah, pembersihan hati pribadi orang itu dari perbuatan tercela dan pembersihan hartanya dari harta-harta yang kotor. Yang ketiga, an-numuwu, tumbuh kembang. Setiap orang yang dizakati hartanya, disedekahkan, akan tumbuh berkembang, nggak akan kurang. Mana qasat malun min sadaqatin. Tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Karena zakat enggak ada. Kalau harta berkurang karena judi, karena foya-foya itu biasa. Tapi kalau zakat tidak pernah mengakibatkan harta semakin kurang, justru semakin bertambah. Ini pengertian yang kita sebut tadi, sungguh-sungguh. Ya, para jamaah sekalian, termasuk zakat tadi itu. Mensucikan. Ya. Kemudian tumbuh kembang. Enggak ada para jamaah sekalian orang yang rajin sedekah kemudian ya semakin melarat ada. Justru orang yang nggak mau sedekah itu melarat terus itu. Ada saya jumpai orang Pak, oh kalau apa Pak, tapi rezekinya kecil, ya. Cuma kalau dia mau beli rokok tuh cuma 1 Pak, nggak pernah beli rokok 2, kan nanti diminta orang, dia nggak 1 aja. Sampai dia pinjam korek apinya tuh bukan korek api sendiri, pinjam di tukang rokok itu, ces. Hidupnya susah. Sebaliknya orang yang banyak bersedekah, Masya Allah, hidupnya makmur. Rizkinya datang dari mana-mana, bukan cuma yang dikejar, tapi bahkan rizki mengejar dia, Bapak. Yang keempat adalah pengertian zakat itu al-barakah, keberkahan. Mengapa? Dengan zakat itu menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin, kaum the haves dan the haves not. Nah, ini yang bahaya. Kesenjangan antara kaya dan miskin bisa menimbulkan revolusi sosial dan itu sangat bahaya. Di mana orang-orang miskin ngamuk luar biasa, memberontak pada orang-orang kaya dengan sangat kejam. Karena apa tadi? Kesenjangan sosialnya dahsyat. Dengan adanya zakat, maka yang kaya dan kuat memberikan bantuan kepada yang miskin dan lemah. Yang miskin dan lemah menghormati yang kuat dan kaya. Itu tadi. Maka disebutnya az-zakatu al-barakah, keberkahan. Inilah para jamaah sekalian yang kita lihat dari
Maka di sini tegaskan ya dari hadis ini jelas sekali. Yang kedua adalah wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga wa tasilur rahimah. Menghubungkan silaturahim. Penting ini. Silaturahim ini ditegaskan oleh hadis Nabi, Pak. Dapat menjaga kasih sayang sama kita. Yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat, timbul kasih sayang di situ. Sehingga tidak ada kesenjangan. Dengan silaturahim akan menambah rezeki. Mengapa para jamaah sekalian? Karena rezeki itu kan kita peroleh dengan usaha, dengan dagang, dengan bekerja. Nah, kalau nggak ada silaturahim, nggak ada usaha, nggak ada kerja. Anda nggak bisa berdagang kalau nggak ada silaturahim. Perlu silaturahim. Memperkenalkan produk Anda, memperkenalkan barang-barang Anda ke orang lain, itu silaturahim. Kalau nggak diperkenalkan, mana orang tahu? Maka semakin banyak penduduk, rezeki semakin gampang, Bapak. Jakarta contohnya ini. Padat penduduk, rezeki gampang. Bapak-bapak, maaf ya, kita ngumpulin botol ini aja, Pak. Ini botol bekas begini. Botol plastik, oh bisa ya dapat uang banyak. Mudah. Tapi di daerah susah. Orang buka di Jakarta ini dagangan goreng pisang, larusnya Masya Allah. Yang beli antri, saking banyaknya orang. Di kampung, di hutan, mau berdagang dengan siapa? Ya, nah itu. Jadi penting silaturahim itu. Kemudian dengan silaturahim ini juga kata Nabi memanjangkan umur. Mengapa? Dengan silaturahim maka orang terhindar dari stres, Bapak. Yang bahaya sekarang kan stres, Bapak, penyakit stres itu. Dia aktif kerja. Nah, hari libur ketemu teman-teman, hilang itu kepenatan kita bekerja, Pak. Ketemu dengan teman-teman lama kita, ketemu dengan teman-teman waktu kita sekolah, oh itu bahagia sekali. Itu mengakibatkan stresnya hilang dan itu mengakibatkan umurnya panjang. Kalau orang selalu ditekan oleh stres, bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah memakmurkan kampung kita, tempat tinggal kita, Pak. Dengan adanya silaturahim makmur. Ya. Seorang keluarga, kakek dan nenek, anaknya udah pada sukses di berbagai tempat. Setiap hari libur mereka ngumpul di rumah kakek dan neneknya, itu bahagia sekali. Sehingga rumahnya kakeknya itu hidup. Bayangkan kalau mereka nggak pernah datang, ya, anak-anaknya, cucunya, anak nggak pernah datang, sepi, kosong. Tapi karena sering datang, ya. Ini para zaman sekalian, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat. Di hadis berikutnya masih sama kajiannya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilu dza rahmika. Sama ya, menghubungkan silaturahim. Kemudian Nabi tsumma adbaro, ya, meninggalkan orang yang bertanya tadi, ya. Kemudian beliau menyatakan,
apabila orang itu melaksanakan 3 hal tadi, beribadah dengan tidak menyekutukan Allah, melaksanakan zakat, dan kemudian dia merajut silaturahim, kata Nabi, dakhalal jannata, maka orang itu akan masuk surga. Ya, para jemaah sekalian. Nah, ini 2 hadis yang kami sampaikan sore hari ini, dan ada sedikit pengantar tadi mengenai kritik atau naqdul hadis. Semoga bermanfaat. Cukupkan. Kami akhirin baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.